Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarih wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah dan sahabat Firdaus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa jamaah atau sahabat kita yang bertanya tentang siapakah Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini adalah ulamaul awal fi zaman tabi'in. Hasan al-Basri ini ulama awal di masa tabi'in. Mengapa Hasan al-Basri begitu tersohor, masyhur namanya di kalangan kaum sufi atau di kalangan ulama di bidang lainnya? Karena Hasan al-Basri ini mendapatkan barokah, mendapatkan berkah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan al-Basri ini salah satu tokoh penting dalam dunia Islam, sehingga kita kenal dengan Al-Imamul Hasan al-Basri. Sering dibaca ya, sering dibaca, sering diungkapkan, khususnya ketika tawassul, dzikrul ghafilin, atau ketika jam'iyah yasin, atau jamaah ketika ada acara jamaah yang lainnya. Ketika membaca tawassul pasti tidak lupa dengan mengikut sertakan nama Al-Imamul Hasan al-Basri. Memang masyhur sekali Imam Hasan al-Basri ini. Mari kita tengok biografi atau siapakah Hasan al-Basri ini. Beliau adalah seorang ulama sufi yang banyak dinukil nasihat-nasihat beliau, petuah-petuah nasihatnya, petuah-petuah bijaksananya beliau Hasan al-Basri. Ya, kalau dirunut dari latar belakang keluarga Hasan al-Basri, Hasan al-Basri ini bukanlah anak seorang raja atau kalangan tokoh terpandang pada zamannya. Memang Allah menjadikan penerus para rasul, para nabi sesudah sahabat, yaitu ulama atau aulia. Memang Allah jadikan seperti itu. Ya, jadi Hasan al-Basri bukan seorang anak raja atau kalangan tokoh yang terpandang pada zamannya, melainkan beliau hanya seorang anak dari budak sahaya yang miliknya sahabat Rasulullah yang bernama Zaid bin Thabit. Ayah beliau ini bernama Syekh Yasar. Ini beliau, ayahnya ini berasal dari daerah Ma'isan, pinggiran kota Basrah yang ada di negara Irak. Sampai saat ini ada kota Basrah. Dulu kota Basrah itu atau Ma'isan itu pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin pada tahun 12 Hijriah. Ketika itu di bawah kepemimpinan komando panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Sedangkan ibunya Hasan al-Basri, para hadirin jamaah Firdaus yang dirahmati Allah, itu pun juga budak miliknya istri yang tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, miliknya istri Rasulullah, yaitu Ummu Salamah. Jadi memang Allah jadikan ulama sebagai penerus, penyambung
estafet, syariat, muhaddits, mujaddid pada zaman itu, penerus para nabi dan para rasul, bukan sadah, bukan ahlul bait. Memang Allah jadikan seperti itu. Ini awalul ulama fi zaman tabi'in. Sejak kecil Hasan al-Basri itu dulu mendapatkan berkah, ya. Sejak kecil Hasan al-Basri dulu itu karena mendapatkan berkah atau doa dari kasih sayang dari para kekasih Allah, yaitu para sahabat. Pernah ke suatu ketika hadirin di masa kecilnya atau masa balita Hasan al-Basri, beliau ditinggal bekerja oleh ibunya. Akhirnya timbul rasa iba melihat Hasan al-Basri masa balita, masa kecil itu menangis. Maka Ummu Salamah istri Rasul itu akhirnya menggendongnya, menimangnya, serta menyusuinya. Begitu juga ketika beliau masih kecil, ini pernah mendapatkan barokah doa dari sahabat Rasul ini yang bernama Umar bin Al-Khattab. Doanya, ya Allah, ajarkanlah ilmu agama kepada anak kecil ini dan buatlah umat itu mencintainya. Ini keterangan itu, doanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab di dalam kitab Syamsuddin Az-Zahabi, ya, di dalam kitab Syamsuddin Az-Zahabi. Itu ada keterangan seperti itu, Masya Allah. Maka sampai saat ini, siapa yang tidak mengenal Hasan al-Basri, barokah doanya sahabat Rasul Sayyidina Umar, sampai saat ini selalu ingin ada kata-kata nama Hasan al-Basri, pasti kita merasa senang atau merasa penasaran dan ingin rindu kepada beliau, ya. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah, bila dirunut dari sejarah Hasan al-Basri, beliau ini lahir di daerah Rabadah, sebuah dataran berjarak 170 km dari kota Madinah pada tahun 21 Hijrah. Kemudian beliau ini dibawa keluarganya ke kota Madinah dan menetap di rumah istri beliau, yaitu Ummu Salamah. Secara fisik Hasan al-Basri ini memiliki wajah yang tampan, ya, memiliki wajah yang tampan. Diceritakan suatu ketika Asy-Sya'bi berpesan kepada Asim al-Ahwal pada zaman tabi'in ini. Asy-Sya'bi berpesan pada Al-Asim al-Ahwal. Beliau mengatakan, sampaikan salamku kepada Hasan al-Basri di kota Basrah. Asim al-Ahwal kebingungan, bingung dan menjawab, padahal saya tidak pernah mengenal siapa Hasan al-Basri itu. Maka Asy-Sya'bi menjawab, nanti ketika engkau masuk kota Basrah, wahai Asim, masuklah ke masjid kota Basrah, kemudian cari itu orang yang paling tampan, yang paling tampan, ya, yang paling tampan, ganteng, yang belum pernah engkau temui, ada di sana. Maka ketika Asim al-Ahwal ini nyampe di masjid Basrah, akhirnya beliau mengatakan, sungguh aku telah melakukan perintah Imam Asy-Sya'bi, maka aku melihat Hasan al-Basri ini adalah orang yang sangat tampan, dan ketika itu dikelilingi oleh murid-muridnya di kota masjid, di masjid di kota Basrah. Subhanallah. Ini sedikit riwayat daripada Hasan al-Basri. Sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Hasan al-Basri sendiri itu memiliki kecerdasan dan daya ingat yang sangat kuat serta nalar yang sangat tajam. Memang mungkin bibarokati doa sahabat Nabi Sayyidina Umar,
Ya, dikatakan bahwasannya Hasan al-Basri ini adalah ulama yang sangat multidisiplin. Abu Qatadah al-Adawi mengatakan, wajib bagi kalian belajar kepada syekh ini. Artinya syekh ini adalah Hasan al-Basri. Demi Allah, aku melihat Hasan al-Basri ini sangat mirip pendapatnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya dulu Umar mengatakan, anak ini adalah anak yang kelak besarnya menjadi ulama yang masyhur. Bahkan sahabat Anas bin Malik berwasiat, wajib bagi kalian belajar kepada Maulana Hasan al-Basri, maka bertanyalah kepadanya. Sampai sahabat-sahabatnya Anas itu, murid-muridnya sahabat Anas itu disuruh untuk bertanya kepada Syekh Hasan al-Basri. Kemudian ada di antara orang bertanya kepada sahabat Anas, wahai Abu Hamzah, itu julukan Anas bin Malik, mengapa engkau menganjurkan kami bertanya kepada Hasan al-Basri? Maka Anas menjawab, dia menimba ilmu kepada kami. Dulunya menimba ilmu kepada kami. Bertanya ilmu kepada Anas bin Malik, pernah menjadi gurunya Anas bin Malik. Akan tetapi sekarang kami telah banyak lupa, kata Anas. Sedangkan Syekh Hasan al-Basri masih mengingat ilmu yang diajarkan oleh sahabat Anas bin Malik. Itu luar biasa itu, ya. Kalau soal masalah ulama multidisiplin, banyak sekali riwayat atau kisah atau cerita yang menerangkan tentang kewalian, kealiman, kearifan Hasan al-Basri, baik dalam bidang ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kezuhudannya, ya, itu banyak, sangat luar biasa Hasan al-Basri. Dan juga masalah hadis, perawi hadis, ya, perawi hadis yang dikatakan thiqah, hadisnya itu yang thiqah, terpercaya. Memang Hasan al-Basri tidak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi zamannya sangat dekat dengan para sahabat, sehingga hadisnya bisa dikatakan thiqah, menjadi perawi yang thiqah, yang sangat dipercaya. Sahabat Firdaus, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu segi tentang keulamaannya. Nah, dulu Hasan al-Basri ini berguru pada para sahabat Nabi. Di antara guru-gurunya dari golongan sahabat adalah Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Mughaffal, Amr bin Taghlib, Abu Burza al-Aslami, dan masih banyak lagi, ya. Menurut Ibnu Hibban, Syekh Hasan al-Basri ini telah menimba ilmu kepada 120 tokoh dari golongan sahabat, luar biasa. Ini dalam kitab Ibnu Hibban As-Siqat, ya, itu ada tentang menerangkan riwayat atau biografi Syekh Hasan al-Basri. Hadirin para jamaah sahabat Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang di antara petuah-petuah atau nasihat-nasihat beliau Hasan al-Basri tentang ketasawufan atau kesufian, saya nukil dua saja. Di antaranya petuah beliau atau nasihat ketika itu memberikan nasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama, ingatlah bahwa berpikir sebelum mengambil keputusan akan mendatangkan kebaikan, dan menyesali perbuatan dosa akan menjauhkan dari keburukan. Waspadalah dengan kenikmatan dunia, karena ketentraman di dalamnya hanyalah semu. Angan-angan meraihnya adalah racun, puncaknya adalah sebuah keburukan.
Ada kalanya nikmat dunia itu menggelincirkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya juga nikmat dunia itu menjadi musibah yang merusak agama. Waspadalah, sungguh Allah akan membalas hambanya yang taat dan menyiksa hambanya yang durhaka. Itu salah satu nasihat beliau. Ada juga nasihat beliau, saya kutip lagi, saya nukil lagi. Yang kedua, ingatlah sisa umur kita di dunia ini tak ternilai harganya dan tak dapat tergantikan dengan yang lain. Artinya umur pasti akan ditentukan oleh Allah, sudah ditakar oleh Allah, tidak akan nambah dan tidak akan berkurang. Dunia dan seisinya tak akan mampu menyamai nilai satu hari yang tersisa dari usiamu. Maka jangan engkau tukar sisa usiamu yang sangat bernilai dengan kenikmatan dunia yang hina ini. Koreksilah dirimu setiap harinya. Waspadalah atas kenikmatan dunia, jangan sampai engkau menyesal ketika telah datang ajal kematianmu. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita akhir hidup, akhir hayatina, semuanya khususnya para jamaah ini dijadikan oleh Allah akhir hayatnya mendapatkan predikat dari Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.